Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andi Sukri dalam mata kuliah struktur jembatan beton 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan analisis dan desain geser balok. Di mana pada minggu lalu saya sudah memberikan penjelasan tentang bagaimana geser yang terjadi pada balok, di mana pola daripada keretakan yang terjadi pada bidang balok, maka itu bisa memberikan suatu dasar pemahaman seperti apa pengaruh geser terhadap balok jika diberikan pembebanan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas untuk pertama kali tentang fungsi dan kuat tulangan badan. Jadi, fungsi daripada tulangan badan ini disediakan untuk menjamin agar kapasitas lentur penampang dapat dikembangkan sehingga mode keruntuhan lentur yang bersifat ductile lebih dominan daripada keruntuhan geser yang bersifat brittle atau getas. Nah, fungsi daripada tulangan badan atau tulangan sengkang itu berfungsi sebagai penjepit agar retak geser tidak melebar. Nah, di sini balok uncracked atau balok yang tidak mengalami retak, ini sebenarnya ditahan oleh adanya geser pada zona tekan, kemudian geser pada zona vertikal akibat interlock daripada agregat, kemudian aksi dowel tulangan longitudinal. Jadi ada pengaruh daripada tulangan utama pada suatu balok. Nah, seperti yang dijelaskan pada minggu lalu, pada penemuan yang lalu, bahwa di sini geser itu tidak hanya semata-mata karena geser, tapi ada beberapa komponen-komponen geser seperti terhadap daripada gaya tekan, kemudian agregat, kemudian di sini ada pengaruh dari longitudinal, kemudian di sini akibat dari tulangan yang diberikan atau di sininya disebut tulangan sengkang, ya. Jadi semakin meningkat VS meningkat hingga tulangan sengkang leleh akibat semakin lebar retak yang terbentuk. Jadi akibat semakin besar daripada kuat daripada tulangan sengkang, maka ini akan mempengaruhi seberapa besar retak geser yang terjadi pada suatu balok. Nah, jika kita lihat secara konsep dasar, itu sama dengan prinsip-prinsip yang lainnya, bahwa konsep daripada suatu perencanaan geser ini mirip dengan di mana adanya membandingkan dari kondisi ultimate atau gaya geser terfaktor dengan yang direncanakan. Di sini VU adalah gaya geser terfaktor pada penampang, itu berasal dari gaya-gaya yang muncul akibat dari beban-beban eksternal. Sedangkan VN, CFN atau kuat geser rencana, itu berasal dari penampang, properties, spesifikasi daripada balok itu sendiri. Nah, VN ini akan dijabarkan lagi seperti yang kita jelaskan pada slide yang lalu, bahwa VN ini adalah adanya gaya geser terhadap compression, ya, terhadap beton. Kemudian di sini ada gaya geser terhadap kontribusi daripada nominal tulangan sengkang. Nah, jika kita melihat dari runut, jika diderivat atau diturunkan lagi persamaan antara gaya geser nominal dengan gaya geser terfaktor, maka gaya geser nominal itu adalah penjumlahan dari gaya geser terhadap beton, kemudian gaya geser terhadap sengkang, di mana gaya geser terhadap beton itu adalah 1/6 akar dari F aksen C dikali B lebar balok, kemudian dikali tinggi efektif balok. Sedangkan gaya geser yang disumbangkan oleh tulangan sengkang itu adalah luas daripada tulangan sengkang dikali dengan kuat leleh tulangan sengkang dikali dengan tinggi daripada efektif balok, kemudian jarak daripada tulangan sengkang. Nah, kemudian AF minimum atau minimumnya, maka inilah rumusnya, di mana 75 dikali dari akar kuat beton, kemudian dibagi dengan 1200 dikali dengan lebar balok, kemudian dikali dengan jarak antar tulangan sengkang, kemudian dibagi dengan kuat leleh daripada tulangan. Nah, besar dari luas tulangan sengkang ini tidak boleh kurang dari 1/3 dikali dari B lebar balok dikali dengan jarak tulangan sengkang dikali dengan F-nya. Nah,
Kuat geser yang disumbangkan oleh beton, jika dia ada pengaruh lentur, maka itu sama seperti yang kita bahas tadi, bahwa itu diambil dari 1/6 dari akar kuat tekan beton dikali lebar dikali tinggi efektif balok. Nah, sehingga kalau dijabarkan menggunakan seberapa besar geser ultimate yang terjadi, maka bentuknya seperti ini. Nah, syarat di sini ada memiliki syarat bahwa besar daripada geser terhadap beton itu tidak boleh lebih dari 0,3 dikali F aksen C atau B dikali lebar balok dikali dengan tinggi efektif itu atau sama dengan ini. Kemudian nilai daripada momen geser ultimate yang terjadi dikali dengan tinggi efektif daripada beton dibagi dengan momen ultimate, yaitu nilainya itu tidak boleh kurang dari 1 atau lebih dari 1. Jadi nilainya ini tidak boleh lebih dari 1 tapi harus kurang dari 1. Jadi nilainya mungkin dari 0 sampai 1 ya, tidak termasuk 1. Nah, kemudian kalau umpamanya geser yang diakibatkan dimunculkan adalah adanya tekan aksial pada daerah tersebut, maka nilai daripada compression beton, geser beton itu adalah 1/6 kemudian dikali dengan 1 ditambah berapa nilai aksial gaya tekan yang terjadi dibagi dengan 14 dikali dengan luas tulangan utama ya, atau luas tulangan kotor, kemudian dikali dengan F aksen C ya, kuat tekan beton dikali dengan yang namanya lebar balok kemudian dikali dengan tinggi efektif. Nah, jika pada daerah tersebut terdapat lentur dan tarik aksial atau terjadi pada daerah tarik, maka besar daripada geser betonnya itu adalah 1 ditambah 0,3 dari tegangan nilai tarik kemudian dibagi dengan AG yaitu luas tulangan kotor dikali dengan kuat tekan beton dibagi 6 dikali dengan lebar daripada balok kali dengan tinggi efektif. Dan di sini disyaratkan nilai daripada geser beton itu tidak boleh kurang dari 0 atau harus lebih dari 0. Nah, pada tulangan geser secara tipikal itu kalau dilihat dari formasi daripada tulangan sengkang atau stirrup, itu jika seandainya posisinya itu adalah tegak lurus terhadap sumbu elemen, maka di sini bisa kita menghitung daripada nilai tarik geser sengkang itu sebesar berapa luas tulangan sengkang dikali dengan kuat leleh dikali dengan tinggi efektif dikali dengan sin alfa plus cos alfa dibagi dengan S ya. Bagi S ini adalah jarak daripada tulangan sengkang. Nah, jika alfanya itu 90 maka Vs akan disederhanakan rumusnya itu seperti ini. Tapi kalau umpamanya di 45 maka nilai sin cos alfa dan cos alfa itu akan mempengaruhi daripada nilai perkalian antara luas tulangan sengkang dikali dengan leleh dikali dengan tinggi efektif daripada balok. Nah, jika umpamanya tulangannya ditekuk maka rumusnya akan seperti ini, akan berlaku seperti ini. Dan jika tulangannya maka nilainya itu adalah pengalinya itu bisa menjadi 1,41 dikali PS jika dia dalam keadaan tegak lurus. Nah, persyaratan penjangkaran tulangan sengkang ya, kita membahas persyaratan penjangkaran tulangan sengkang di mana di sini geser yang diakibatkan tulangan sengkang diturunkan dengan asumsi tulangan sengkang menjadi leleh. Nah, sengkang harus dijangkar dengan baik, jadi di sini dijangkar. Kemudian tegangan leleh rencana dari tulangan sengkang itu tidak boleh kurang dari 400 MPa. Ya, setiap tekukan harus mengait tulangan longitudinal atau tulangan utama. Jika diameternya kurang dari diameter 16 dapat menggunakan kait standar seperti 90 derajat, 135 derajat, atau 180 derajat. Nah, jika umpamanya diameternya diameter 19, diameter 22, dan diameter 25, atau dengan memiliki kuat leleh baja itu sekitar 600 MPa, maka itu sama dengan ini. Ya, sama. Kemudian jika diameter 19, diameter 225 atau diameter sampai 22 dan 25 itu kalau umpamanya lebih dari 300 MPa maka kait standar itu sepanjang penanaman minimum. Jadi ada namanya panjang penanaman minimum. Nah, tulangan geser dibutuhkan jika ya, nilai dari geser ultimate, geser yang ditimbulkan akibat beban eksternal
itu umpamanya besar ya, besar atau sama dari setengah dari nilai dari geser besar beton, maka itu tidak perlu diberikan tulangan sengkang. Kecuali jika itu adalah konstruksinya itu bersifat fondasi tapak atau konstruksi joist atau balok dengan height besar dari tingginya lebih dari 250 mm atau 2,5 dikali dengan sayap atau setengah dari lebar daripada badan balok. Nah, berikut saya akan menjelaskan tentang bagaimana prosedur perencanaan geser. Pertama, kalian hitung dulu VU. VU diambil dari beban, ya, hitung dari beban. Nah, ini dihitung secara mekanika biasa, ya, dihitung dengan menggunakan statika biasa, hitung momen, hitung geser. Nah, setelah itu hitung namanya geser nominal. Nah, hitung geser nominal, kemudian dicek ya. Gimana menghitung geser nominal ya? Kita ambil dari nilai VC, kemudian geser terhadap beton, kemudian geser terhadap sengkang tadi, kemudian dijumlahkan. Setelah itu dibandingkan ya, dibandingkan apakah parameter ini mencukupi. Kalau seandainya VU itu lebih besar ya, lebih besar daripada setengah daripada sengkang nominal setelah dikalikan dengan faktor reduksi, jika ya maka perlu ditambahkan tulangan sengkang. Jika dia tidak, nilai VU ini kecil dari ini ya, dengan dari FCVC ya daripada beton, maka itu tidak perlu tulangan sengkang, maka itu dianggap selesai. Nah, jika iya, maka dihitung kebutuhan berapa jarak tulangan sengkang yang akan digunakan untuk diameter 10, punya diameter 13 atau diameter 16. Maka bisa menggunakan rumus tulangan sengkang seperti ini. Nah, setelah itu cek tulangan sengkang minimum itu berapa, kemudian cek spasi minimum itu berapa. Nah, untuk mencek tulangan sengkang, maka di sini bisa dilihat zonasi tulangan sengkang. Jika umpamanya nilai daripada setengah daripada VC itu kurang daripada nilai VU itu kurang dari setengah dari nilai VC, maka itu tidak perlu tulangan sengkang. Nah, tapi apabila jaraknya berada di antara lebih dari setengah geser beton, maka itu perlu tulangan geser. Nah, cara menghitung daripada tulangan geser itu inilah rumusnya ya. S sama dengan 3 kali luas tulangan sengkang kali FY kali BW. Nah, di mana syarat daripada S-nya itu tidak kurang dari 0,5 D dan tidak kurang dari 600 mm. Jadi tidak kurang dari 60 cm. Ya, tidak kurang dari 60 cm atau sama. Nah, kemudian jika umpamanya nilai VC itu berada di zona 3 di mana kita mencari nilai VC-nya seperti ini, sepertiga dari tadi. Nah, maka jarak tulangan sengkangnya itu adalah kita menggunakan rumus ini. Nah, dengan syarat batas itu jarak antar sengkang itu tidak boleh kurang dari 0,5 kali diameter sengkang atau kurang dari 600 mm atau 60 cm ya. Kemudian satu lagi, jika umpamanya dia berada di zona 4, rumusnya sama. Tapi di sini jarak tulangan sengkang itu lebih rapat, di mana jarak antar tulangan sengkang itu tidak boleh lebih dari 0,25 D atau 0,25 atau kurang dari 0,25 D atau sekitar kurang dari 300 mm. Maka itulah jarak daripada antar sengkang yang terjadi. Maka luas nilai VC-nya itu atau nilai VU-nya itu VC adalah seperti yang di samping ini. Nah, kalau umpamanya dia berada di zona 5, berarti luas penampang terlalu kecil. Nah, kemudian kita akan membahas seperti apa lokasi genser maksimum perencanaan balok. Ya, jadi kita masih dalam tahap non pre-stress. Jadi kita membahas yang namanya balok bukan prategang, tapi kita masih menggunakan tulangan lentur biasa. Penampang berjarak kurang daripada D atau dari muka tumpuan boleh direncanakan untuk geser. VU seperti yang dihitung pada jarak D. Jadi di sini ada daerah kipas atau daerah tekan untuk menyalurkan langsung ke tumpuan. Jadi
penampang berjarak kurang daripada D, berarti jarak D, berarti di sini adalah D, tinggi efektif balok. Jika diambil di sini, kemudian diambil asnya di sini, kemudian hitung sama seperti nilai D yang ada di sini, ya. Ini kan seperti segi 4, ya, seperti segi 4. Dari muka tumpuan boleh direncanakan untuk geser. Jadi ini boleh dilakukan perencanaan untuk geser untuk daerah ini, karena ini adalah daerah kritis. Jadi mana kipas adalah daerah-daerah yang ada di ini adalah untuk melakukan penumpuan langsung. Nah, kemudian di sini ada beberapa lokasi geser maksimum, di mana ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi, di mana di sini beam loaded on tension flange. Nah, maka critical sectionnya itu ada di sini. Kemudian pada bagian base, ya seperti yang kita jelaskan tadi di awal, ini mirip. Ini adalah daerah critical path-nya atau daerah column joint. Kemudian pada hanger reinforcement, nah maka di sini jika ini adalah telapak atau mungkin antara slope dengan balok, maka ini daerah critical point-nya, maka ini boleh dilakukan pemberian tulangan sengkang. Atau seperti ini beam supported tension first. Jadi di sini ada beban merata yang menghujam, kemudian di sini mengalami tarik sehingga ini terjadi retak, maka itu boleh dilakukan penambahan tulangan sengkang. Atau umpamanya di sini ada beban terpusat, kemudian di sini ada beberapa jarak D, maka kemungkinan terjadi di sini ada kemungkinan terjadi patah, maka di sini boleh dilakukan desain untuk tulangan sengkang. Nah, di sini ada beberapa contoh desain geser, yaitu pengaruh terhadap beban, ya. Maka di sini bisa ini adalah bentuk-bentuk efektif bagaimana caranya kalian menghitung sengkang. Kalau seandainya beban merata di sepanjang bentang, maka di sini gesernya itu besarnya adalah WD per L per 2, ya, sama seperti biasa, dan itu berbentuk sebenarnya. Sedangkan di sini ada nilainya 0. Maka daerah yang wajib diberi tulangan sengkang adalah pada bagian pinggir. Sedangkan untuk pada bagian tengah itu tidak sama sekali, atau mungkin memerlukan tulangan sengkang yang minimum. Begitu juga umpamanya kombinasi pembebanan seperti ini, maka ini akan mempengaruhi bahwa besar tulangan sengkang yang ada di sini itu tidak sama dengan besar tulangan sengkang yang ada di sini. Maksudnya mungkin dari jaraknya atau dari diameter daripada tulangan sengkang. Nah, seperti yang kita lihat di gambar tadi, umpamanya terjadi envelope geser seperti ini, maka di sini perlu dilakukan tulangan sengkang geser maksimum. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai tulangan geser yang digunakan untuk balok. Nah, sebagai tindak lanjut daripada penjelasan ini, saya harap kalian bisa mengerjakan tugas mandiri 3 ini untuk kalian kerjakan secara mandiri, supaya yang nantinya mungkin akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan, silakan kalian ajukan melalui grup WhatsApp atau komen lewat YouTube. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.